down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Baldiandra Putra dengan NIM F1S1221148 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester sistem operasi saya dengan dosen pengampu Pak Zainul Abidin. Pada UAS ini saya diminta untuk membuat PPT dengan maksimal jumlah slide adalah 10 slide. PPT berisi tentang materi yang diajarkan mulai dari hal yang fundamental mengenai sistem operasi, manajemen proses, penjadwalan CPU, deadlock, dan manajemen memori utama. Tersebut adalah materi-materi yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Berikut slide-slide-nya. Apa itu sistem operasi? Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak, software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Berikut adalah 3 fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian, pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Selanjutnya, yaitu sistem operasi. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan. Selanjutnya, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya, dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Selanjutnya adalah konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Dalam istilah teknis, itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras fisik sistem. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya dan layanan, seperti memori, prosesor, perangkat, dan informasi. Selanjutnya yaitu sebuah OS memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan dan keramahan pengguna kepada pengguna. Yang ketiga, sembunyikan kerumitan perangkat keras komputer.
Dari ketiga berikut, ini singkatnya, yaitu tujuan utama OS tergantung terutama pada jenis pengguna dan tujuan sistem komputer. Dengan demikian, OS juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat program sistem yang memberikan tujuan yang disebutkan di atas kepada pengguna. Selanjutnya adalah manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Optimal, yaitu setiap kali CPU mengambil data atau instruksi selalu dari utama penyimpanan. Beberapa dari tanggung jawab yaitu pembuatan, pemuatan, pelaksanaan, penangguhan, melanjutkan, dan penghentian proses. Penjadwalan proses yaitu untuk beralih sistem antara beberapa proses di memori utama, menawarkan mekanisme komunikasi antar proses, kirim atau terima data ke proses. Pengertian proses ini adalah sebagian kecil dari program yang dimuat di memori utama, menyediakan sinkronisasi atau mengontrol akses bersamaan untuk berbagi data agar data yang dibagikan tetap konsisten, mencegah atau menghindari situasi kebuntuan dengan mengalokasikan atau membatalkan alokasi dengan benar. Selanjutnya, penjadwalan CPU. Berikut adalah penjadwalan dari CPU. Yang pertama, ada proses pemilihan. Penjadwalan CPU merupakan proses pemilihan dari antrian yang siap untuk dapat dieksekusi. Yang kedua adalah multiprogramming, yaitu penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Selanjutnya yaitu penjadwalan CPU yang pertama yaitu berubah dari running state ke ready state. Yang kedua, berubah dari waiting state ke ready state. Yang ketiga, berubah dari running state menjadi waiting state. Dan yang keempat yaitu end atau mengakhiri. Berikutnya adalah deadlock. Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Berikut adalah penyebab deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yang kedua halt and wait, ketiga circular waiting, dan yang keempat no preemption. Deadlock harus memenuhi semua syarat-syarat di atas. Berikut manajemen memori utama sistem operasi. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Sekian, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan ke dalam poin-poin ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.